Assalamualaikum, halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Siswa-siswi kelas 5. Bu Nunu doakan dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat selalu. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 1. Namun, sebelum memulai pada pembelajaran kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya anak-anak tidak tertinggal video terbaru dari Bu Nunu. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 19 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10.00 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, sekarang silakan kalian dengarkan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodangko Latif Hendraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai
Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, dari pembelajaran yang sudah Bumi sampaikan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Jawabannya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Pertanyaan kedua, di mana teks proklamasi dibacakan? Jawaban, di rumah Insinyur Soekarno. Yang ketiga, siapa yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Yang keempat, siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Jawabannya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi, Latif Hendra Ningrat Suhud. Nomor 5, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Selanjutnya, kita akan belajar kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda, perhatikan gambar berikut. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bu Nunu juga sudah sediakan soal-soal untuk kalian latihan di deskripsi. Silahkan kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Dadah.